Saya warga biasa nih, saya tinggal di pinggir kota. Saya sebenarnya diundang sama Pak Demon ini hobi sebenarnya. Iya, jadi tapi saya nggak komentar banyak ya. Tapi diskusi ini sangat penting bagi saya karena saya mendengarkan di apa saya nggak terlalu ahli ya seperti Pak Bisa kawan tadi. Cuma kawan muda ini menggoda saya, apa betul bahwa manusia itu khalifah atau hamba? Menggoda sekali loh. Dia menggoda saya sekali itu. Kita berpikir bukan, apakah betul bahwa manusia itu khalifah? Atau ya betul sebenarnya hamba? Ya hamba. Karena nggak bisa apa-apa itu. Seperti kawan tadi bilang soal sekolah itu tidak memberdayakan. Mengerikan itu. Jadi bagi saya berkesimpulan Pak Yusran bahwa seperti mengingatkan saya pada seorang filosof yang di LSB, melalui ruanglah jantung dan hati itu memberikan nafas dan menggerakkan kapitalisme. Karena ruang itu membuat orang berganti interaksinya. Membuat orang secara strukturalis itu dia bisa mengubah narasi, mengubah pikiran kita, mengubah apa-apa saja melalui ruang. Jadi ruang itu menjadi penting. Misalnya kayak ini namanya pulau kecil itu kan sejak zamannya SBY itu kan sudah dieksploitasi ya. Pasir yang silika yang ada di Canggih itu, saya pertama kali ke Canggih itu melihat itu mereka besar sekali. Pasir dari mana? Jadi memang urusan pulau-pulau kecil itu kenapa? Pulau-pulau kecil yang disasar itu penting sekali. Pertanyaan paling menarik itu kenapa pulau-pulau kecil yang disasar? Ya kita negara maritim. Kenapa itu? Terus yang kedua bagi saya ada hubungannya antara saya ingin mengistilahkan shadow structure. Jadi ada struktur tersembunyi. Elit kita itu sebenarnya kecil sekali, tapi baru produksi. Selatan kayak di Sulawesi Selatan elit kita itu berapa sih? Itu saling berkait. Mungkin jalan sama-sama. Kadang-kadang saling konflik. Saya katakan ini dialektika saja, dinamika. Tapi itu kecil sekali. Jumlah ini kita kecil sekali. Jadi maksud saya adalah shadow structure itu akan bagaimana caranya bekas dominan ini bisa mempengaruhi pikiran-pikiran orang. Misalnya observasi internasional itu kita punya masalah sendiri ya, ya. Terus orang-orang di sana di Papua juga punya masalah sendiri dengan individual policy. Kawan tadi sudah memberitahu kita bagaimana kerusakan menjadi institusi pendidikan, bagaimana pendidikan menjadi aparatus ideologis. Jadi saya kira bahwa ini penting sekali kalau kita diskusi lagi. Ini saya yang bagus sekali karena ada kawan-kawan muda saya senang sekali kelompok milenial dan Gen Z itu semakin apolitis kita katanya atau diskusi itu semakin kita keadilan dan kesengsaraan itu semakin luas. Jadi bagaimana caranya orang tidak apolitis? Ada kayak itu Mas Yudi paham materialistik ya? Oh iya, ada ya. Iya. Itu yang Cawi dan saya agak terganggu sebenarnya dengan. Ya, kan itu kan bahwa kalau tidak bicara kesempatan berbisnis, itu yang mungkin. Maksud saya ini Pak Denun, tapi kita harus bicara primanya lagi. Karena hubungan korelasi kalau praksis ya, paksian ya dalam masalah paksian antara hubungan antara alam dan manusia itu sendiri, kode produksinya itu pilihan gitu.
Tapi, Iya. iya, tapi kita nggak boleh diskusi panjang ini karena ini. Iya. Terima kasih. Oke.